zaman ini akan menuju ke arah digitalisasi. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Ya, jadi tantangan kita itu bagaimana merespon positif semua hasil karya peradaban ini, meminimalisir anasir-anasir negatifnya untuk kita mampu bertarung di zaman seperti ini dengan senjata yang sama. Lalu kemudian para khalifah di masa yang lalu begitu Gus, juga diimbangi dengan mau turun ke masyarakat melihat problematika yang terjadi di masyarakat, sehingga tadi Gus Pai sampaikan akan muncul hukum-hukum baru kok, tergantung dengan bagaimana perkembangan kondisi masyarakat di zaman itu gitu. Kesadaran tuh penting banget. Ya, nanti Coki boleh lah, kan belum S2 nih, ya kan? S2 ambil ekonomi atau ambil apa, coba lihat Cok. Standar gaji di masa pemerintahan khilafah itu dulu. Itu pada profesi-profesi tertentu, itu gajinya besar loh. Gitu loh. Misalnya seorang kodi atau kodil kudot. Dulu itu yang namanya kodil kudot, kalau sekarang tuh ketua Mahkamah Agung lah. Ya, pemegang otoritas kehakiman paling tinggi, itu selalu representasi ulama. Itu gajinya besar sekali. Makanya Imam Abu Hanifah tuh nggak mau. Bukan mau, Imam Abu Hanifah nggak mau, karena ngelihat gajinya terlalu besar, beliau khawatir godaan itu terlalu kuat gitu loh. Nah, itu kalau kita lihat, itu menunjukkan dari satu sisi betapa mereka-mereka yang punya kontribusi terhadap kemajuan peradaban itu betul-betul dijaga gitu. Nah, ini kan harus kita perhatikan ke depannya gitu, Coki. Pertanyaan selanjutnya Gus, mungkin tantangan utama kita sebagai seorang muslim perkotaan atau muslim urban ya Gus, ini kan kita menghadapi gaya hidup, perubahan gaya hidup yang begitu cepat, atau pembaharuan dalam aspek kehidupan kita dari sisi teknologi, fashion dan lain-lain, ini kan berjalan begitu cepat. Mungkin kalau dibandingkan antara 10 hingga 20 tahun yang lalu tidak secepat hari ini seperti itu Gus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu dapat diterapkan dalam ekosistem kehidupan masyarakat urban hari ini, Gus. Dengan kata kuncinya sederhana, Cok. Misalnya gini loh. Orang mengatakan kita kalau punya apa-apa dalam hidup ini, punya kewajiban untuk bersyukur. Kalau tidak bersyukur, itu dikatakan orang itu zalim. Syukur itu apa sih? Sederhana dulu ngaji di pesantren. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Apa itu zalim? Wad'u syai'i fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pertanyaannya, kemunduran kita hari ini ya buat muslim perkotaan yang memiliki akses terbuka nih terhadap semua sarana dan prasarana hidup modern, itu kan tidak tahu untuk apa barang ini dia miliki. Coba kita bisa lihat ya. Kadang-kadang orang itu membeli sesuatu itu mahal sekali. Tapi dia tidak mendapatkan banyak dari itu. Sementara di bagian negeri yang lain, orang itu melakukan investasi yang besar, tetapi dia juga mendapatkan sesuatu yang besar. Gitu loh. Ambil satu contoh ya. Di Indonesia itu kalau ada gadget terbaru, itu termasuk negara yang punya kepedulian besar loh ya, terhadap semua sarana teknologi. Tapi pertanyaannya, setelah itu ada di dalam genggaman kita, menjadi apa kita hari ini? Gitu loh. Itu kan persoalan. Jadi kalau kita lihat hari ini, kita begitu habiskan banyak waktu di WhatsApp group, ya kan, ngelihat Instagram, TikTok, itu boleh jadi menguras begitu banyak hal yang seharusnya bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang kemudian Coki kita harus menyadari, tantangannya adalah kita harus memahami semangat zaman. Zaman ini akan menuju ke arah digitalisasi. Itu tidak bisa kita nafikan. Persoalannya adalah sejauh mana kita mampu merespon digitalisasi ini, kemajuan teknologi informasi ini untuk kita gunakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Satu contoh nih, kayak kita selama ini selalu melihat handphone itu sesuatu yang negatif di pendidikan pesantren. Hampir semua pesantren itu melarang santrinya pegang handphone. Terutama pesantren modern. Iya. Tapi 10 tahun yang akan datang nggak bisa, Coki.
kita tidak kemudian memegang handphone 10 tahun yang akan datang, ya mungkin kita udah nggak bisa hidup. Iya kan? Kita bisa melarang santri kita pegang handphone, karena sekarang kita masih melihat kitab. Hari ini kita sudah nggak lihat koran kok. 10 tahun yang akan datang, mungkin kita udah nggak lihat kitab. Terus pesantren misalnya nih Coki ya, masih bicara pegang handphone itu haram. Ditinggal orang. Dia nggak akan dapat pasar. Ini saya contohkan. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Kalau ini ada aspek negatifnya, itu bukan dimatikan. Gitu. Kita kan sekarang terlalu takut nih. Nanti kalau anak dikasih ini, dia akan buka ini. Itu fokus kita. Tapi aspek positif yang bisa kita dapatkan, itu nggak pernah kita pikirin. Tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Selalu kita itu seakan-akan memusuhi kemajuan zaman. Tapi nanti dibiarkan. Setelah tamat dari pesantren, mereka beli handphone, kita nggak pernah peduli. Itu kan namanya kita salah penggunaan. Nah, saya berpikir, ayo sarjana muslim, apa sih yang negatif dari teknologi ini bisa nggak dibatasi di pesantren? Misalnya nih, saya coba, ya. Kemarin saya Coki ya, ada satu lembaga itu ngasih bantuan sama kita. Saya bilang, dia telepon saya, Pak Faiz, saya mau bantu nih, angkanya sekian. Dalam bentuk apa? Saya bilang, kasih saya televisi. Televisi yang 75 inch itu, yang besar, saya minta 6. Terus saya minta tablet. Dia kasih kira-kira 15 atau 16 tablet yang baik. Ya. Kemudian saya coba nih sama santri nih, saya umumin kemarin. Ya, nanti mulai bulan Syawal, anak santri Darul Rahman di Jagakarsa ini, saya mau persilakan main game. Wah, semua orang semangat. Iya main game. Tapi ada syaratnya. Sekali main game, persyaratannya Anda harus menghafal 200 kosakata bahasa Arab. Karena gamenya saya rubah pakai bahasa Arab. Oke, minggu depan Anda harus punya 400 kosakata bahasa Inggris. Karena gamenya bahasa Inggris. Coki, saya hidup cukup melihat perubahan. Dulu di Darul Rahman, itu nggak ada muhadasah pagi. Kewajiban ngomong bahasa Arab dengan bahasa Inggris kita dibarisin di lapangan itu. Nggak ada. Itu baru ada mungkin sekitar era 90-an ke atas. Awalnya nggak ada. Sehingga anak-anak bahasa Arabnya lebih bagus. Apa kemudian kita merasa ini puncak prestasi kita, muhadasah? Ketika kita sudah puas dengan itu, inilah kemajuan kita, berhenti di situ, dimakan zaman. Dimakan zaman. Anak-anak itu dulu tertarik dengan itu, karena yang namanya kemampuan bahasa asing itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang, YouTuber itu, gara-gara tiap hari berinteraksi dengan bahasa asing, mereka bisa bahasa asing sekarang. Ibu-ibu aja sering nonton sinetron Korea itu ketika naik pesawat itu menyapa pramugari Korea, itu sudah dengan bahasa Korea. Karena semakin mudah akses itu. Saya membayangkan, saya akan lebih cepat mengajarkan anak-anak bahasa Arab menggunakan game, gitu lah. Memperbanyak kosakata, untuk kemudian nanti di kelas setelah 6 bulan, saya ajarin bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab dengan tata bahasa nahu sorof, tapi mereka sudah punya kemampuan karena sesuai dengan zaman kan. Anak sekarang suruh baris ngobrol, itu zaman saya lah. Anak zaman sekarang tuh sukanya dengan teknologi. Nah, tantangan kita itu adalah bagaimana kita selalu merespon positif. Jangan menjadi generasi dan umat yang kalah. Ngelihat ini jangan ikut-ikutan, jangan ikutkan tren itu. Padahal tren itu cepat atau lambat, itu menjadi sunnatul hayat hidup kita semua gitu. Nah ini Coki. Ya, jadi tantangan kita itu bagaimana merespon positif semua hasil karya peradaban ini, meminimalisir anasir-anasir negatifnya untuk kita mampu bertarung di zaman seperti ini dengan senjata yang sama. Artinya untuk yang perlu dibangun oleh masyarakat itu adalah kesadaran melihat semangat perubahannya dulu, semangat perubahan zamannya. Iya. Ya, dan itu yang paling penting hari ini, Coki. Ya, saya kemarin contohnya tuh ngajak anak-anak tuh ke taman mini. Sesuatu yang boleh jadi dipertanyakan oleh banyak orang. Ngapain sih, Faiz ngajak? Saya mungkin bahkan punya program tahun depan, saya kepengen ngajak anak-anak itu ke bioskop. Gitu loh. Saya ingin ngajak anak-anak kelas tertentu itu melihat Indonesia. Gitu loh.
Kenapa? Karena tantangan zamannya kan kayak gitu. Teknologi yang semakin terbuka, peradaban yang semakin cepat, itu kita nggak lagi bisa, Coki, merespon dengan apa yang saya miliki dulu di pesantren, di kampus, di mana-mana. Karena perkembangan ini terus bergerak. Saya kemudian melihat, peradaban ini membutuhkan orang apa sih? Ternyata hari ini membutuhkan orang yang terampil. Kalau dulu kita membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu itu, Coki, kalau mau dapat ilmu, ya harus berguru. Hari ini kan ilmu di mana-mana. Sekarang bahkan nanyanya nggak cuma sama Google aja, sama ChatGPT itu. Ya kan? Dia bisa melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, maka yang dibutuhkan dari anak-anak terus sekarang menyikapi peradaban apa? Sesuatu yang baru. Saya bahkan bilang sama mereka, ayo kalian belajar bahasa Inggris. Dulu anak belajar bahasa Inggris, itu diimingin nanti kamu bisa kuliah begini-begini. Enggak, kata saya. Saya kemarin kasih pengumuman, walaupun saya nggak punya uang. Tinggal cari sponsor. Kamu belajar bahasa Inggris yang bagus. Nanti siapa anak Darrohman, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, yang bisa mencapai TOEFL sekian, saya mau cari sponsor. Saya mau lepas di Singapura seminggu. Kamu nggak usah sekolah. Gitu loh. Sekarang kamu, ini ada tiketnya, ini paspornya, berangkat ke Singapura, ini uangnya. Ya. Guru satu mengawasi tapi membiarkan, biarin dia menyelesaikan hidupnya di Singapura dengan bahasa Inggrisnya. Ketika nanti mereka 2 minggu bisa hidup, bisa survive di sana, mereka punya modal yang besar. Berarti anak-anak ini bisa nanti menjadi kontributor peradaban baru kan. Nah, baru kita cari sponsor tuh, Cok. Kamu nanti sekolahnya jangan lagi fakultas syariah, ke Oxford, Stanford gitu loh, berangkat ke Eropa. Nanti ketika mereka pulang, itu mereka bisa melihat dunia yang lebih luas dari apa yang mereka bayangkan. Nah, tantangan seperti ini, Coki, yang harus lahir dari keberanian kita semua. Kita ini tidak boleh hidup, ya, hidup tuh di zona nyaman. Saya bahkan terpikir nih, Cok, ya. Walaupun saya nggak tahu apa bisa atau enggak. Saya pengen nanti misalnya santri Darrohman itu ya, ketika melihat peradaban itu, daripada melihatnya nanti tidak nyata. Kenapa misalnya Amaliyah kelas 6 itu praktek ngajar itu nggak kita kirim aja ke Lampung, Pulau Seribu misalnya, ya. Mereka kemudian belajar betul, mereka mengerti betul zaman sekarang tuh zaman seperti apa, yang diinginkan oleh masyarakat tuh apa. Kayak orang belajar ekonomi, tapi dia harus punya teori marketing kan. Yang diinginkan pasar ini, yang market friendly ini apa gitu loh. Nah, itu juga bagian dari tantangan kita membangun peradaban ke depan. Ya, yang apa namanya, saya menyimak ada sesuatu yang menurut saya menarik betul, Gus. Artinya banyak yang Gus sampaikan tadi itu di luar hal-hal yang dibayangkan oleh teman-teman yang di pesantren mungkin. Seperti tadi misalkan yang di awal Gus sampaikan, untuk apa namanya, pesantren di ibu kota kan mayoritas pesantren modern ya. Handphone itu atau alat elektronik itu seolah-olah menjadi barang yang sungguh-sungguh haram gitu ya, tidak boleh ada di pondok. Lalu kemudian tadi Gus Faiz menyampaikan hal yang menurut saya mungkin jarang sekali dibahas di lingkungan pesantren ya, mengutus anak yang bahasa Inggrisnya bagus kemudian dibiarkan di satu negara yang memang daily-nya atau kehidupan sehari-harinya itu menggunakan bahasa Inggris. Itu bagian daripada metode pengajaran yang... Ada yang menarik lagi, Coki, ya. Bahwa untuk membangun peradaban itu kita memang harus masuk dengan segmen yang memang memiliki ruang yang sangat besar dan efektif, tapi kita nggak punya perhatian. Ada satu alumni dari Rohman itu, yang saya merasa ingin bertemu, dan saya terima dengan baik, secara serius. Karena dia sedang menulis tesis ya. Menariknya itu tentang komik. Tesisnya tentang komik. Tentang komik. Ya. Saya kalau ada bimbingan tesis usul fikih itu kadang kalau saya capek saya ulur-ulur. Minggu depan bisa nggak? Bulan depan aja. Tapi begitu dia bilang komik, saya langsung terima pada waktu di mana saya cepat bisa. Kenapa? Karena ini penting. Kita kan cuma bisa marah-marah, gitu. Padahal kita nggak tahu. Dan kita kurang menyadari itu, bahwa dengan seperti itu, kita bisa membangun peradaban baru. Contoh nih, peradaban Korea itu. Sekarang coba lihat, sampai orang Arab, itu ke Korea-Koreaan. Itu gara-gara apa? Gara-gara musik, sama sinetron, gitu loh. Upin Ipin itu pernah menjadi tren di Indonesia loh. Cuma dengan boneka 2, yang tidak, ya saya juga kalau lihat fisiknya nggak tertarik gitu loh. Dan nggak berharap saya punya anak atau cucu yang kayak begitu gitu. Tapi Upin Ipin ini itu bisa menguasai Indonesia di masa itu. Siapa yang anak-anak kecil
tidak melihat itu. Nah, ini namanya kita membangun peradaban baru. Oh, komik. Kalau anak pesantren yang Basul Masail, itu di NU gudangnya itu. Yang ribut takbir itu sampai subuh banyak. Tapi segmen itu kan sudah banyak dikerjakan orang. Ada segmen lain yang bisa nanti menggunakan itu sebagai sarana dakwah dan itu bisa merubah paradigma dan persepsi orang. Ya, saya membayangkan kekalahan kita hari ini, pesantren itu kan nggak bisa divisualisasikan dengan seperti komik, dengan seperti apa film-film animasi. Saya membayangkan Coki kalau Tom and Jerry itu sarungan, ya, itu pakai peci, itu rasanya punya dampak yang luar biasa. Terus Elsa Traweh gitu kan, itu rasanya dampaknya itu luar biasa itu. Iya, menarik. Itu apa? Memang mungkin jarang ya. Kalaupun sekalipun ada, misalkan berdakwah melalui komik atau melalui apa namanya animasi, tapi mungkin untuk saat ini pasar ini belum banyak yang menggarap. Betul tadi yang gue sampaikan, kalau mau cari yang suka Basul Masail sampai subuh ya, yang menggarap sudah banyak. Tapi ada hal-hal, ada ruang-ruang dakwah sebetulnya. Ada ruang-ruang dakwah, ruang-ruang keislaman. Ya. Saya beberapa bulan yang lalu tuh nonton film animasi sama anak saya. Itu terkenal lah, Mufasa. Saya datang ke bioskop nonton Mufasa. Cerita perjuangan yang betul-betul apa ya, menggerakkan hati anak-anak gitu loh. Dulu ada Paddington misalnya, ya. Itu cerita tentang beruang ya, yang masuk ke kota London itu bisa menguras air mata dan kesadaran. Saya membayangkan ya, seandainya kita punya orang-orang di situ, kan tinggal diselipin hadis tuh. Diselipin manjada wajada, dicelipin idza sadaqal azmu wa duhasabil, diselipin wasbir wa ma sabruka illa billah. Itu Masya Allah, dampaknya itu lebih bermanfaat Coki dari saya ceramah tabligh akbar 2 jam gitu loh. Karena itu bisa diputar berulang-ulang dan itu akan masuk ke generasi kita dengan mudah. Nah, ini namanya tugas khalifah. Coki bisa lihat di Darul Rahman Media misalnya, ada file beberapa bulan yang lalu, anak baru masuk itu saya nggak lagi bicara, tapi saya nonton film, ya kan, nonton film tentang kesungguhan, tentang ini, sehingga mereka kemudian nanti itu anak sekarang tuh lebih seperti itu gitu, dan itu tugas kita. Gitu, kalau kita nggak seperti itu, saya makanya sekarang tuh sering nyimpan potongan video sedih, potongan apa, nanti anak-anak baru itu nggak kayak era saya dulu. Kalau saya dulu masuk pesantren, itu hari pertama tuh ada namanya khutbatul arsy untuk santri. Maka Pak Kiai berceramah 2 jam, itu cocok untuk era saya. Era sekarang pidato 2 jam anak tidur, gitu loh. Coba kita bisa lihat nih, satu contoh paling gampang saja ya. Saya punya YouTube, ya, itu yang nonton seminggu itu cuma 600 orang. Gitu loh. Tapi begitu masuk potongan TikTok dalam 3 menit itu pernah 1 juta gitu loh. Kenapa? Kecenderungan orang zaman sekarang kayak gitu. Anak-anak tuh kita kasih potongan film 10 menit, ya, itu akan mendapatkan visualisasi yang luar biasa, imajinasi yang luar biasa. Saya di situ tinggal memasukkan pesan agama dalam durasi 2-3 menit dan itu akan membuat ingatan mereka itu panjang. Nah, ini namanya fungsi kita itu sebagai imaroh, memakmurkan. Dia berubah dari setiap zaman, substansinya tetap terjaga, tetapi wasilah. Makanya ulama NU itu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan punya kaidah as-sadat fil maqasid wal murunatu fil wasail. Tujuan itu nggak bisa dirubah. Gitu. Tapi sarana untuk mencapai itu marinun itu artinya fleksibel. Gitu. Nah, itu tugasnya Coki itu sebagai khalifah yang akan datang. Amin, Gus. Artinya perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan zaman, tapi tujuannya tetap sama. Sama. Artinya kita memilih bagaimana metode yang pas untuk digunakan, karena hari ini mungkin tadi Gus sampaikan, orang hari ini kalau kena hatinya itu akan membekas gitu. Gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai khalifah gitu kan, dalam tanda petik sebagai pengganti atau yang melakukan keberlanjutan hidup, juga sebagai pemimpin bagaimana pintar-pintar menyentuh hati rakyat, tetapi juga tidak luput untuk
tujuan yang mensejahterakan masyarakat, misalnya kalau dia khalifah sebagai pemimpin, Gus. Mungkin terakhir, Gus, karena tadi di awal saya sampaikan kita sudah masuk di hari-hari akhir bulan Ramadan, mungkin ada pesan yang bisa Gus Faiz sampaikan. Yang pertama, bagaimana teman-teman Mata Hati khususnya menjalankan puasa ini tetap semangat sampai di akhir bulan Ramadan. Lalu kemudian nilai yang dipetik oleh pemirsa Mata Hati TV di saat bulan Ramadan, bagaimana caranya tidak hilang setelah Ramadan ini berlalu? Iya, beberapa tahun yang lalu ya, waktu Idul Fitri itu, Ramadan itu jatuh di bulan Agustus, relasi dengan kemerdekaan Indonesia. Saya mendengarkan Prof. Quraish Shihab itu khutbah Id yang buat saya itu sangat menggugah, ya. Kata Prof. Quraish itu, kemerdekaan Indonesia itu jatuh di bulan Ramadan. Karena sejatinya puasa itu mengajarkan kepada kita kemerdekaan. Saya waktu mikir, bukannya puasa itu anti dari kemerdekaan. Kita nggak merdeka untuk makan, kita nggak merdeka untuk minum. Tapi jawaban beliau itu jawaban yang luar biasa, yang belum pernah saya dengar dari siapapun sepanjang hidup saya. Kata beliau, manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada siapapun. Maka dia harus merdeka dari siapapun dan apapun, tetapi dibatasi oleh penghambaannya kepada Allah. Maka Ramadan itu mengajarkan kepada kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari kopi. Coba Coki nih, kadang kalau pagi, kok kamu nulis ini salah, Cok? Alasannya sederhana, belum ngopi. Gitu. Seakan-akan kita nggak bisa pintar kecuali dengan kopi. Ngantuk, kenapa? Belum sarapan. Lemes, kenapa? Belum makan. Tapi ternyata puasa mengajarkan kepada kita kan. Ternyata nggak minum kopi pagi, saya bisa berkarya kok. Tanpa air segelas, saya bisa berbicara kok dari pagi sampai sore. Soal saya merasa haus, itu lain perkara. Tetapi pada konteks puasa, ternyata saya bisa memerdekakan diri saya dari kebiasaan-kebiasaan itu. Kata kuncinya, kita kan nggak boleh terbelenggu oleh apapun. Kayak saya bilang tadi, kita di pendidikan tidak boleh terbelenggu oleh satu sistem. Kita dalam hidup tidak boleh terbelenggu oleh satu kebiasaan. Boleh jadi sesuatu yang hari ini baik, mungkin di masa yang akan datang menjadi tidak baik. Hari ini yang kita musuhi, boleh jadi itu menjadi kawan sejati di masa yang akan datang. Maka Ramadan itu sejatinya mengajarkan kita kemerdekaan dari hawa nafsu dan penghambaan mutlak kepada Allah yang maha baik. Maka pelajarannya besok ketika kita keluar dari Ramadan, kita bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang tidak takut dengan apa-apa yang selama ini menjadi ketergantungannya. Itu adalah pesan yang pernah saya dengar dari Prof. Quraish Shihab itu beberapa tahun yang lalu. Yang hari ini disampaikan kembali oleh saya. Baik, terima kasih banyak Gus atas waktu dan ilmunya. Tentu ini menjadi penting dan sangat bermanfaat pastinya untuk wabil khusus pemirsa Mata Hati TV agar selesai atau berakhirnya bulan suci Ramadan ini tetap ada nilai yang kita dapat dan bisa kita terapkan, aplikasikan di luar bulan Ramadan. Karena ini mungkin menjadi sangat penting Gus, sehingga spirit kita untuk melakukan perubahan, perbaikan tidak hanya bergantung pada satu bulan Ramadan ini, tetapi bisa sepanjang hari, sepanjang bulan dan sepanjang semasa. Baik, mungkin kita cukupkan dan terima kasih banyak Gus atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, memberikan banyak hal kepada masyarakat, wabil khusus kepada pemirsa Mata Hati TV. Terima kasih banyak Gus. Baik, sama-sama Coki. Selamat dan terima kasih kepada para pemirsa Mata Hati yang sudah setia membersamai kita semua di bulan Ramadan. Ya, sekian itu kita ketemu atau kembali pada episode yang selanjutnya atau pada kesempatan yang akan datang. Ini saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.